Para sahabat, orang desa sebagai warga negara Indonesia itu penting dan harus punya literasi. Entah itu melek ilmu, melek angka, melek huruf, melek hukum, melek teknologi, melek yang lain. Itu penting dan harus itu sebagai bagian dari hak warga negara. Pemerintah itu punya otoritas, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk memberikan berbagai macam literasi terhadap orang desa sebagai bagian dari warga negara. Dan itu kalau kita tarik lebih besar lagi, literasi itu menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan bangsa itu sebagai landasan, sebagai awal untuk membuat kita itu menjadi berdaulat, ya, adil, makmur, sejahtera. Kalau kita tidak memiliki literasi, maka kita tidak akan berdaulat, tidak akan menikmati keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Artinya ini kita menjadi orang bodoh terus gitu. Tetapi yang saya risau adalah literasi masuk desa, atau yang kemudian disebut sebagai literasi desa. Ini saya sebut salah kaprah literasi desa. Agendanya ini kan banyak orang berduyun-duyun membuat program literasi desa. Diikuti dengan membuat perpustakaan desa. Lagi-lagi nanti didanai dengan dana desa. Literasi desa yang saya lihat itu sama dengan yang di SD itu, mengajari calistung baca tulis hitung pada orang desa. Semangatnya mencerdaskan kehidupan bangsa, oke lah, semangat itu oke. Tetapi untuk urusan calistung itu kan sebenarnya sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Ya, antara lain dengan sekolah dasar itu kan calistung itu membawa orang-orang desa, khususnya anak-anak itu untuk melek ya, melek aksara, melek yang lain, melek bahasa juga ya. Nah, salah kaprahnya di mana? Ini kan sebenarnya disebut literasi masuk desa, bukan literasi desa. Literasi masuk desa itu ya kalau zaman dulu ya ada ABRI masuk desa, sarjana masuk desa, listrik masuk desa, koran masuk desa, dan yang lain-lain. Jadi dulu semua hal masuk ke desa kecuali politik. Ini kata budayawan Muhammad Sobari ya, beliau mengkritik itu, karena anti politik gitu. Jadi yang tidak ada tentu literasi politik, kalau literasi hukum ada, kalau literasi politik nggak ada, sampai sekarang juga tidak dikenal gitu. Nah, saya ingin meluruskan ini ya, karena salah kaprah ini ya, dan literasi desa yang salah kaprah ini juga nanti ada kaitannya dengan ini ya, program desa ramah anak gitu ya. Ini paralel ini. Jadi desa itu dipaksa, diberikan instruksi, diberikan target supaya pemerintah desa itu punya kebijakan, punya perencanaan, punya penganggaran, punya dana desa untuk membiayai ini anak gitu ya. Tetapi mereka tidak berpikir tentang anak peduli desa. Nah, ini paralel nih, anak peduli desa yang saya gagas, kemudian dengan literasi desa ini, itu adalah proses pembelajaran, proses pengenalan berbagai pihak, khususnya anak-anak itu terhadap desa, terhadap entitas desa, terhadap lokalitas ya. Lokalitas itu ya bisa apa namanya, identitas, kemudian juga bisa budaya lokal, pengetahuan lokal dan sebagainya. Jadi artinya kalau kita berbicara literasi desa itu ya bagaimana para pihak termasuk orang-orang kelas menengah kota dan anak-anak itu mengenal, membentuk pengetahuan mereka tentang desa. Sekali lagi tadi yang pertama adalah soal lokalitas, yang kedua adalah kehidupan dan penghidupan. Jadi bagaimana anak-anak itu mengenali lingkungan sosial,
kehidupan ekonomi, kehidupan ekologi, kehidupan budaya yang ada di desa itu, yang dikembangkan oleh desa, pengetahuan lokal mereka. Kemudian juga soal representasi. Bagaimana mereka mengenali tentang pemerintahan desa. Syukur-syukur terus kemudian membentuk mereka itu punya kepedulian terhadap penyelenggaraan desa. Mereka menjadi aktif dalam kehidupan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan, pemberdayaan dan sebagainya. Jadi ini yang namanya literasi desa, dan saya juga sudah sampaikan kemana-mana ya. Dan ini pola semacam ini di Jepang juga begitu. Jadi anak-anak sekolah dasar itu tidak harus dicekoki dengan rumus-rumus matematika, fisika, teknologi dan sebagainya, tapi mengenali tentang alam sekitar, tentang kehidupan sosial, tentang ya ekologi dan sebagainya. Karena ini karena memang desa itu menjadi arena, menjadi tempat, menjadi ruang untuk pergaulan hidup bersama, yang kemudian saya kenal sebagai tradisi berdesa. Dengan demikian, literasi desa itu ya mendidik, mengenalkan para pihak itu untuk merawat, menumbuhkan, memberi makna terhadap tradisi berdesa, agar desa itu memberikan makna, memberikan manfaat tentang kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Nah, tentu literasi desa ini itu bisa kita kembangkan, misalnya dengan semacam lomba ya. Desa bisa bikin lomba untuk anak-anak, misalnya lomba fotografi, lomba storytelling, kemudian lomba videografi gitu. Nah, hasil-hasil itu nanti dikasih hadiah anak-anak itu, dan hasilnya bisa kita sajikan di web desa atau pokoknya ini ya media sosial yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan. Sehingga ini namanya peduli desa. Dan nanti akan terjadi timbal balik. Desa itu juga punya kontribusi untuk mengembangkan anak-anak ya, keinginan dan sebagainya, tapi anak-anak juga punya kepedulian, punya perhatian terhadap desa. Kenapa saya berpikir begitu? Agar yang literasi nasional, literasi modern begitu, sekolah ya dari SD, SMP, SMA, bahkan universitas gitu, nanti itu tidak menjadi brain drain, menjadi aliran untuk memindahkan orang-orang desa ke kota. Jadi kan percuma itu. Artinya desa itu ya nggak ada maknanya, kecuali hanya dikenang sebagai kampung halaman. Tetapi kalau kita sejak dini itu membuat literasi desa dalam arti yang sebenarnya, ini menjadi bagian untuk memperkuat entitas desa, dan entitas desa itu akan bermakna bagi masyarakat setempat, bagi republik gitu ya. Dan itu satu hal. Kemudian hal yang lain itu juga menjadi bagian dari apa yang saya sebut dengan ruralisasi desa. Jadi literasi desa itu akan mendukung ruralisasi. Kalau literasi yang pada umumnya itu kan mendukung urbanisasi. Orang sekolah menjadi pinter, lalu urbanisasi memenuhi kota gitu, dan ini menjadi bagian dari yaitu mengambil kota mengambil hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa. Tetapi kalau ruralisasi desa yang didukung dengan literasi desa, itu akan memberikan sokongan untuk penguatan desa itu sebagai basis kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat setempat. Sehingga nanti ke depan ini sama dengan gerakan kembali ke desa, anak-anak itu yang kemudian mengenali desa dengan baik itu ya punya hubungan timbal balik dengan desa. Di satu sisi anak-anak itu ke depan itu memberikan sokongan membangun desa, sekaligus desa juga memberikan kehidupan dan penghidupan bagi mereka. Sehingga maksud saya ini bisa mengurangi laju perpindahan atau migrasi atau urbanisasi dari desa ke kota. Dan ya nanti ke depan itu arahnya ke sana ya. Maksud saya gerakan menuju desa itu tidak hanya semata-mata
orang bernostalgia, lalu wisata desa, itu penting itu. Desa wisata desa itu sangat penting. Tapi ini menurut saya literasi desa, ruralisasi desa ini menjadi jauh lebih bermakna dan lebih penting untuk memperkuat desa, baik itu sebagai basis kehidupan dan penghidupan dan sekaligus sebagai batu landasan bagi negara kesatuan Republik Indonesia.